Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, Ira ingin ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu, sesemuanya anak-anak mama. Ira Maya Sofaril selalu hadir setiap hari menemani semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat. Rindu padaku? Tidak? Harus. Oke, baru aja Mama Ira tadi sebelum take shoot terima telepon dari seorang teman. Lagi-lagi menyapa, apa kabar, rindu, bla 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 gitu kan ya. Mama Ira tanya, lagi di mana? Aku masih di kantor, Ha. Waduh, hebat banget. Masih di kantor. Iya nih, lembur kita gini. Wah, luar biasa. Oke deh kalau gitu. Yakin gak mau pulang cepat? Enggak dong, Ra. Kita tuh harus semangat. Wah, kalau kerja tuh harus semangat. Maju terus pokoknya. Apapun tantangan harus maju terus. Wah, hebat. Aku bilang gitu kan. Nah, begitu terakhir satu pertanyaan. Kapan istirahatnya? Wah, gak ada istirahat, Ra. Pokoknya aku pengen kerja terus, ya. Ini perlu tercapai targetnya, biar bisa mendapatkan apa yang aku harapkan. Wah, ya. Boleh saja. Jadi ceritanya, teman saya yang satu itu adalah orang yang gila kerja. Kalau orang bilang apa istilahnya? Workaholic, gitu ya. Jadi patternnya tuh setiap hari adalah berangkat dari rumah, ke kantor, kerja, pulang malam, sampai rumah, istirahat sebentar, menyapa, lanjut lagi, kerja lagi. Sampai ngantuk jam 1, jam 2 baru tidur, besok pagi lagi begitu. Wah, ini orang hebat banget menurut saya. Tapi apa enggak lelah hidupnya seperti itu? Ya boleh sih kita pekerja gitu ya. Tapi benarkah tidak terjebak dalam hustle culture? Wah, kita ngobrolin soal hustle culture. 5 tips produktif tanpa terjebak hustle culture. Ya, hustle culture yaitu kebiasaan terus kerja tanpa henti demi meraih kesuksesan. Seperti ceritanya teman mama tadi. Ya. Nah, kalau orang yang mau bekerja, ya, mencari kesuksesan, wah itu wajib. Harus. Hidup kita perlu sukses ya, biar semuanya sejahtera, bahagia gitu ya. Tapi kalau kita diperbudak oleh pekerjaan dan pada akhirnya kita tidak memikirkan diri kita sendiri, ini jadinya bagus apa tidak bagus ya. Kalau memang seandainya kita terjebak dalam hustle culture ya, ada tips-tipsnya. Yang pertama, buat prioritas yang jelas. Jadi kalau kita melakukan apapun, selalu saya bilang pada anak-anak saya dan pada diri saya sendiri mengingatkan, bikin skala prioritas. Mana important, mana urgent. Ya, kalau urgent itu sesuatu yang sekarang ini harus dikerjakan. Wajib, tidak bisa ditunda. Important belum tentu urgent. Ya, jadi ini buat prioritas yang jelas. Biar enggak overlapping pasti pekerjaannya. Bayangin, kalau semua pekerjaan kita tumpuk jadi satu, semuanya mau dikerjain dan harus selesai dalam 1 hari, apa enggak kita mumet sendiri? Ya, kita ini kan bukan robot. Kita manusia, perlu bernapas, perlu relax, perlu take a break gitu. Ya, jangan dipaksakan segala sesuatunya, ya. Coba kita hindari dulu yang namanya hustle culture. Itu tadi tips yang pertama. Bikin prioritas, jangan sampai overlap. Atur energi dengan baik. Ya, kalau kita udah merasa lelah, ya udah diam aja dulu. Tinggalkan pekerjaan, bangun dari bangkunya, ya keluar dari ruangannya atau keluar dari lingkungan kantor gitu kan. Sebentar aja mau ke atas kayak mau ke bawah kayak mau ngemil, mau makan, mau ngobrol, mau ngapain, terserah. Kasih waktu kita untuk kembalikan energinya gitu. Kan hektik tuh ya biasanya di dalam ruangan ber-AC terus menerus gitu kan. Melihatnya dia lagi sekotak gitu. Itu rasanya energi kita kayak habis terserap. Ya nggak sih buat Bapak Ibu sesemuanya yang di kantor modelnya kayak gitu. Pusing nggak sih? Iya kan? Kalau apalagi kalau kita lagi harus menyelesaikan pekerjaan sesuai target. PR banget. Poin kedua, atur batasan waktu kerja. Nah itu tadi ya.
bukan robot. Jadi kalau kita kerja 9 to 5, oke, lakukan pekerjaan 9 to 5. Misalnya pekerjaan lagi 8 to 4, misalnya gitu, kerjakan sesuai dengan itu. Bila mana harus lembur, ya lakukan pekerjaan itu dengan lembur, tapi juga dimaksimalkan. Ya, dikasih deadline-nya, dikasih due date-nya. Ya, jangan semuanya dianggap ya udah nggak apa-apa, pokoknya pasti bisa selesai. Begitu besok, misalnya harus presentasi, kita udah lemes, ngantuk, ya kan, kurang tidur, udah gak karu-karuan ya. Atur batasan waktu kerja, jeda untuk rest agar tetap berenergi yang tadi saya bilang itu. Biar gak kelelahan, stres, ya itu harus ya. Ketiga, self care. Agar bisa tetap fokus, konsen dan semangat. Self care. Kalau kita kerja, ya, terus kita udah hektik banget, kita udah kesel sama bosnya, kesel sama teman-teman, teamwork gak jalan, apa segala macam ini itu, daripada kita mumet, kita makin gak bisa mikir, coba kita tarik napas, cari udara segar, ya nikmati diri sendiri, masih ada waktu berapa, misalnya break makan 1 jam, ya udah turun ke bawah, cari cemilan, ya makan di satu tempat, ya dengan kawan-kawan yang di luar dalam konteks departemen yang sama, misalnya begitu, ya. Apalagi? Me time-nya, telepon, bisa melakukan call ke siapa aja, video call kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada teman-teman yang bisa buat kita yayu, ya kan? Oh, mumet kan ini kita udah berkerut aja di sini. Ya udah telepon aja temen yang emang humoris misalnya gitu kan, yang ngangenin misalnya, wah kabar ini gue lagi artinya ya nggak apa-apa. Do whatever you want to do, gitu ya. Just release it, gitu. Self care, ya. Refreshment aja dalam kepala kita tuh harus itu, daripada kita mumet, kita makin nggak bisa mikir, coba kita tarik napas, cari udara segar, ya nikmati diri sendiri, masih ada waktu berapa, misalnya break makan 1 jam, ya udah turun ke bawah, cari cemilan, ya makan di satu tempat, ya dengan kawan-kawan yang di luar dalam konteks departemen yang sama, misalnya begitu, ya. Apalagi? Me time-nya, telepon, bisa melakukan call ke siapa aja, video call kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada teman-teman yang bisa buat kita yayu, ya kan? Oh, mumet kan ini kita udah berkerut aja di sini. Ya udah telepon aja temen yang emang humoris misalnya gitu kan, yang ngangenin misalnya, wah kabar ini gue lagi artinya ya nggak apa-apa. Do whatever you want to do, gitu ya. Just release it, gitu. Self care, ya refreshment aja dalam kepala kita tuh harus rilis gitu. Kalau nggak benar-benar bisa pecah nih si kepala gitu, ya kan? Setelah 1 jam gitu relax sambil makan, sambil ngobrol, ketawa-ketawa gitu, baru kita bilang, oke, lanjut dulu ya, mau kerja lagi gitu. Begitu kita masuk ruangan beda suasananya. Ya, yang tadi ngelihat orang tuh kayaknya pengen, kita makan gitu, begitu pas kita udah refreshment gitu di luar segala macam, udah cuci muka misal kalau perlu gitu kan, pas lihat orang juga, oke, let's do it again. Wah lebih asik pasti ya. Berikutnya, minta bantuan bila perlu. Jangan sok tahu, jangan sok yakin semuanya bisa dihandle sendiri. Ya, kalau kita punya teamwork, kasihlah mereka pendelegasian pekerjaan. Biarkan mereka melakukan itu. Kita less action, kita kasih koreksi, kita kasih check and recheck dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi nggak usah pakai rasa bahwa kita tuh superhero bisa melakukan segalanya, belum tentu. Ya, minta bantuan. Ya, bila diperlukan minta bantuan, ya entah kepada siapapun yang bisa meringankan beban pekerjaan kita, gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah belajar menghargai proses. Ya, kalau kita belajar menghargai proses, ya, kalau misalnya gini, contoh satu pekerjaan, kita punya target. Target kita berhasil, teamwork kita oke, jalan semuanya, get along. Ya. Terus apa yang kita harapkan tercapai misalnya seperti itu, ada rasa senang dong ya, kita dipuji sama bos kita di eluk-elukan oleh departemen lain, wah hebat, keren, wais ya, berhasil mendatangkan keuntungan pada perusahaan gitu ya, bagi perusahaan gitu. Itu kan result akhirnya, hasil akhirnya. Yang harus diperhatikan adalah belajar menghargai prosesnya.
Waktu untuk mencapai ke sana itu jatuh bangun nggak? Ya kan? Sampai nggak tidur nggak? Sampai makan nggak teratur nggak? Ya kan? Sampai stres nggak kita? Ya. Itu yang justru harus kita perhatikan. Bukan hasil akhirnya. Oke? Kalau hasil akhirnya bagus, kalau hasil terakhirnya gagal atau jelek, gimana kita nggak lebih stres lagi ngadepin semuanya. Ya, jadi belajar menghargai proses biar kita bisa lebih relax gitu. Ya, memang betul kita harus sesuai target, kita harus mencapai apa yang kita harapkan. Presentasi harus berhasil apa segala macam, tapi lebih relax, tenang, kontrol segala sesuatunya. Itu jauh lebih oke. Outputnya juga nanti lebih bagus, ya. Jadi apa? Nggak stres gitu, atau stresnya bisa berkurang, ya. Oke. So, kunci keberhasilan adalah keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, yang masih kerja, yang kira-kira masih melakukan kesalahan, yang merasa dirinya sanggup untuk melakukan apa-apa sendiri, dari sekarang kita berpikir bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk hidup yang paling tertinggi dan mulia, tetap memiliki keterbatasan, ya. Kita masih terbatas energi, kemampuan dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi buat semuanya jangan pernah lupa bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang juga bisa membantu kita untuk merealisasikan mimpi. Nah, ya. Oke, kalau gitu kita tutup dulu. Mari kita bekerja dengan semangat. Oke, jangan lupa, jangan sampai masuk ke hustle culture. Yang pasti-pasti aja. Terima kasih, salam hormat saya untuk keluarga di rumah, Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama. Pastikan subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.